Kotor, menjijikan. Pakaian macam apa ini? Raung Gubernur Van der Weyck. Suaranya melengking membelah udara alun-alun kota yang terik. Ia berdiri arogan di tengah hamparan jemuran kain batik beraneka warna yang sedang dikeringkan warga. Penampilannya sangat kontras dan menyiksa mata. Setelan jas sutra Eropa berlapis 3, bertatahkan kancing emas murni, dan kerah kaku yang mencekik leher. Ia menggosok-gosok sarung tangan putihnya dengan panik, seolah baru saja menyentuh wabah penyakit mematikan. Kalian menyebut kain lap yang dicelup dengan lumpur dan getah pohon busuk ini sebagai budaya. Teriaknya lagi, menendang keranjang bambu berisi malam, lilin pewarna, hingga tumpah berserakan ke tanah. Ini bukan pakaian manusia. Ini adalah bukti nyata keterbelakangan kalian. Achterlijkheid, keterbelakangan, bau tanah, bau kemiskinan. Di sekelilingnya, ratusan warga pribumi mematung. Mata mereka terbelalak, menatap ngeri kain suci buatan Baharjo, pembatik tertua di desa, yang kini hangus menjadi abu. Darah warga mendidih, rahang-rahang mengeras menahan amarah. Bagi mereka, batik bukan sekedar kain. Di setiap titik dan garisnya, mengalir doa, filosofi, dan napas Ibu Pertiwi. Menginjak batik sama dengan meludahi wajah leluhur Nusantara. Lihatlah pakaianku. Van der Weyck merentangkan kedua tangannya yang berbalut sutra impor mahal. Ini adalah lambang Beskaving, peradaban, kebersihan mutlak dari Eropa. Hanya bangsa yang memakai pakaian suci dan diukur dengan ilmu penjahitan presisi yang layak disebut manusia. Kesombongan itu mengudara bersama asap hitam yang mencekik, menginjak-injak harga diri setiap warga yang menunduk mengepalkan tangan, menanti waktu yang tepat agar amarah itu meledak. Dengarkan baik-baik, inlanders, pribumi. Suara Van der Weyck menggelegar, menggema memantul di dinding-dinding alun-alun. Atas nama wetgeving, hukum pemerintah kolonial, demi menegakkan beschaving, pencerahan di tanah liar ini, mulai matahari terbenam hari ini, saya nyatakan semua kain lumpur ini ilegal. Kerumunan tersentak mundur, napas mereka tertahan. Kumpulkan seluruh kain memalukan ini dan lemparkan ke dalam api. Sekarang juga, perintah sang gubernur sambil menuding tumpukan batik dengan tongkatnya. Mulai esok pagi, siapapun yang berani menutupi tubuhnya dengan kain primitif ini tidak akan lagi diakui sebagai manusia. Hak asasi kalian akan dicabut. Kalian akan diklasifikasikan setara dengan kera dan babi liar, lalu diusir masuk ke pedalaman hutan belantara, tempat di mana kalian seharusnya berada. Ki Demang, sesepuh desa yang tubuhnya sudah bungkuk, tak kuasa lagi menahan pedih. Dengan lutut gemetar, ia merangkak maju menerobos tebu, lalu bersujud tepat di ujung sepatu kulit Van der Weyck yang mengkilap. Ampun, Tuan Gubernur Agung, nuwun sewu beribu ampun. Ratap Ki Demang, suaranya parau menahan tangis. Batik ini adalah identitas kami, kulit kedua kami yang diwariskan para leluhur. Jika Tuan merampasnya, dengan apa kami menutupi aib dan tubuh kami yang miskin ini? Kami ini hanya petani, tak mungkin sanggup membeli sutra Eropa atau wol buatan pabrik Tuan. Dengan gerakan penuh rasa jijik, Van der Weyck menggunakan ujung tongkat peraknya untuk menekan pundak Ki Demang, memaksa wajah sesepuh yang dihormati itu menempel ke tanah kotor. Itu derita kalian, Pak Tua, desis Van der Weyck dengan senyum tiran yang mengerikan. Sains dan peradaban kami yang agung tidak mentolerir kemiskinan, apalagi kuman. Jika kalian ingin diperlakukan sebagai manusia Eropa yang terhormat,
belilah pakaian manusia. Jika tidak bisa, maka merangkaklah kembali ke gua. Van der Weyck mencondongkan badannya, menatap tajam ke arah warga yang gemetar. Sekarang, akui di depan sepatuku. Teriakan dengan keras bahwa tradisi kalian adalah sampah yang tidak higienis. Akui bahwa kalian bodoh, atau kavaleri militerku akan membersihkan alun-alun ini dengan bayonet. Suasana berubah menjadi teror yang mencekik leher. Angin seolah berhenti berhembus. Para tetua dipaksa menunduk pasrah. Harga diri dan warisan leluhur mereka dikoyak-koyak tanpa ampun oleh hukum buatan penjajah yang bersembunyi di balik kata ilmu pengetahuan. Kerumunan warga yang bersujud perlahan terbelah. Dari balik kepulan asap berbau tajam, cengkeh, dan kemenyan, melangkah maju sesosok pemuda kurus jangkung. Kaki telanjangnya menginjak bumi dengan mantap. Ia hanya mengenakan kemeja lurik pudar dan selembar kain batik bermotif parang yang diikat asal-asalan di pinggangnya. Itulah Petruk. Wah, wah, wah. Nun sewu, permisi. Tuan Gubernur yang wanginya ngalahin kembang kuburan. Suara cengengesan Petruk memecah ketegangan, bergema meremehkan. Van der Weyck menutup hidungnya dengan sapu tangan, matanya melotot jijik. Siapa padu dekil ini? Beraninya kau berdiri saat aku sedang membacakan hukum peradaban, Inlander. Petruk terus melangkah maju tanpa ragu. Lalu dengan sengaja menjentikan abu rokok kreteknya tepat di dekat sepatu kulit mengkilap sang gubernur. Kenalkan tuan, nama saya Petruk. Cuma kuli angkut biasa yang tiap hari mandi keringat, ucapnya dengan senyum miring. Tadi dari belakang saya dengar tuan bilang kain batik kami ini kotor, tidak higienis, tidak pantas dipakai manusia hidup. Tentu saja, dasar bodoh. Bentak Van der Weyck, urat lehernya menonjol. Lihat jas sutra Eropa ini. Ditenun dengan mesin presisi mutakhir, diukur dengan matematika, dan sama sekali tidak pernah menyentuh tanah berlumpur. Inilah pakaian manusia yang beradab dan terhormat. Petruk terkekeh pelan. Tawanya renyah namun menyayat kesombongan sang penjajah. Sutra murni ya tuan? Wah, hebat sekali, ucap Petruk pelan, namun suaranya menguasai seluruh alun-alun. Tapi begini tuan, di kampung kami kain yang dijahit sangat rapat, terlalu bersih, kaku, dan tidak pernah boleh terkena debu bumi, apalagi keringat pekerja keras. Petruk maju selangkah, mencondongkan wajahnya mendekati sang gubernur. Kain yang seperti itu di sini cuma pantas dipakai untuk membungkus mayat, tuan, alias kain kafan. Wajah Van der Weyck memerah seperti kepiting rebus. Lancang, mulut kotormu berani menyamakan pakaian kebesaran kerajaan dengan kain pembungkus bangkai. Loh, saya kan cuma pakai logika, tuan. Jawab Petruk santai sambil menghisap kertetnya lagi. Pakaian tuan memang mewah, mengkilap menolak kotoran. Tapi raga tuan di dalam sana kepanasan setengah mati kan? Keringat tuan terjebak, membusuk di balik kerah emas itu, karena kain tuan menolak udara. Pakaian tuan mungkin buatan pabrik beradab, tapi ia membunuh napas pemakainya sendiri. Diam kau, monyet, bentak Van der Weyck. Napasnya terengah-engah. Keringat kini membasahi kacamata monokelnya. Sutra ini dicuci dengan bahan kimia murni, bebas bakteri. Sementara kain batik kalian dibuat dari malam lebah, pewarna daun busuk, dan direndam dalam lumpur. Sains membuktikan lumpur adalah tempat berkembang biak penyakit. Manusia beradab tidak memakai lumpur. Petruk membuang sisa kreteknya, lalu memungut selembar kain batik bermotif wahyu tumurun yang separuh hangus dari tanah. Tuan yang pintar soal sains,
ucap Petruk. Suaranya kini berat dan menggelegar. Tuan bilang lumpur itu kotor. Dari mana asal gandum yang jadi roti mahal, Tuan? Dari tanah, dari lumpur. Tuan bilang pewarna daun itu busuk. Dari mana asal obat-obatan Eropa, Tuan, kalau bukan dari getah pohon? Batik kami tidak kotor, Tuan. Ia hanya jujur pada asalnya. Petruk membentangkan batik itu, mengibaskannya ke arah Van der Weyck. Debu dan wangi khas malam, lilin, berterbangan menerpa wajah sang gubernur. Leluhur kami mengajari, kain ini direndam lumpur, dicuci dan dijemur matahari berulang kali. Bukan karena kami kotor, tapi agar kain ini menyerap napas bumi, air, dan api. Agar ia kuat, agar warnanya tak luntur oleh waktu. Pakaian Tuan anti lumpur karena takut kotor. Sedangkan batik kami merangkul bumi karena sadar dari manalah manusia itu berasal dan kemana manusia akan kembali. Omong kosong, logika mistis yang menyesatkan. Van der Weyck mundur selangkah. Kegerahan di dalam jas sutranya semakin tak tertahankan. Kerahnya kini basah kuyup oleh keringat kotornya sendiri. Tubuhnya gatal dan gemetar. Mistis, Tuan sendiri yang tadi bikin hukum. Seringnya Petruk makin lebar, melangkah mendekat bak predator menyudutkan mangsanya. Tuan bilang, pakaian manusia itu membedakan manusia dari hewan liar, betul? Ya, tentu saja, teriak Van der Weyck panik. Nah, hewan di hutan itu berkeringat, tapi tak bisa ganti kulit, makanya bau dan kotor. Seram Petruk telak. Pakaian Tuan anti debu, tapi menjebak keringat busuk Tuan sendiri di dalam. Tuan mengurung kotoran Tuan sendiri, sedangkan batik kami yang terbuat dari lumpur ini berpori leba, bernapas menyerap peluh pekerja keras, melindungi tubuh tanpa mengurungnya. Petruk menunjuk tepat ke dada Van der Weyck dengan telunjuknya yang kapalan. Jadi, coba pakai logika mutakhir, Tuan, untuk menjawab ini. Siapa sekarang yang memakai pakaian seperti kulit hewan liar yang tak bisa bernapas? Siapa yang sebenarnya lebih mirip hewan tak beradab di tengah alun-alun ini, Tuan Gubernur? Kata-kata Petruk menancap telak tepat di ulu hati sang gubernur, menghancurkan seluruh menara kesombongannya berkeping-keping. Udara panas tropis yang sedari tadi ditahannya, kini terasa membakar kulitnya dari dalam. Jas sutra mahalnya yang kaku kini benar-benar terasa seperti sangkar penyiksaan. Tuan Gubernur kalah sama kuli. Sutranya mahal, tapi otaknya kosong. Mendengar tawa rakyat yang selama ini ia injak-injak, kewarasan Van der Weyck runtuh. Kesombongan Eropanya lebur menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, ia merobek paksa kerah bajunya sendiri yang mencekik, mematahkan kancing-kancing emas murninya hingga berjatuhan ke tanah berdebu. Tanpa berani menatap mata Petruk atau warga desa, Van der Weyck berbalik dan lari terbirit-birit layaknya anjing yang ketakutan. Ia tersandung ke ranjang malam, jatuh tersungkur di atas lumpur yang tadi ia hina. Lalu bangkit dan kembali berlari menuju keretanya, meninggalkan hukum dan wibawanya yang kini menjadi lelucon abadi. Petruk tersenyum penuh kemenangan. Ia menunduk, memungut kancing emas sang gubernur dan melemparnya sembarangan. Lalu membungkuk hormat untuk mengangkat kain batik buatan Baharjo yang separuh hangus dari dekat api unggun. Ia mengangkat sisa kain itu tinggi-tinggi ke udara, menghadap seluruh warga yang kini berdiri tegak dengan penuh kebanggaan. Dengarkan sedulur, saudaraku semua, seru Petruk. Suaranya meredam riuh tawa, berubah menjadi wibawa seorang kesatria. Penjajah bisa saja membakar kain kita, merampas tanah kita, dan menyebut kita bodoh.
Tapi ingat, api kesombongan mereka tak akan pernah bisa membakar akar dan jiwa Nusantara yang tertanam di dada kita. Kenakan batikmu dengan bangga, karena kain ini adalah bukti bahwa kita manusia merdeka yang tahu cara menghargai bumi. Nah, bagaimana sedulur penonton Petruk Skakmat? Ucap Petruk santai sambil menghembuskan asap. Sains dan logika itu penting, tapi kalau tak punya adab dan lupa daratan, ya ujung-ujungnya lari terbirit-birit juga kayak Tuan Bule tadi. Jika kalian bangga menjadi anak Nusantara dan puas melihat kesombongan penjajah ini hancur lebur, jangan lupa hancurkan juga tombol subscribe, tekan like, dan tulis di kolom komentar. Pelajaran apa lagi yang pantas kita berikan untuk penjajah di desa sebelah? Sampai jumpa, Rahayu, dan Merdeka!